Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nyuransi Tribudiarti sebagai pemateri dengan NIM 21488111069. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu IPS kelas rendah Ikhwan Firmansyah. Baik teman-teman, di sini saya tidak sendiri melainkan ada rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Wasil dengan NIM 21488111070. Yang kedua ada Rizkiyah dengan NIM 21488111077. Sebelumnya saya meminta maaf kepada teman-teman, ada kesalahan penulisan kelompok. Sebenarnya kami ini merupakan kelompok 4. Materi kelompok saya merupakan materi pendekatan kemasyarakatan. Apa sih pendekatan kemasyarakatan itu? Mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Pengertian pendekatan kemasyarakatan itu sendiri adalah pendekatan dari sudut pandang yang digunakan orang dalam memecahkan suatu masalah. Dengan demikian, pendekatan kemasyarakatan adalah seperti pendekatan yang kita gunakan di dalam mempelajari IPS dengan mengambil masyarakat sebagai fokus pembahasan, di mana komponen program diambil dari tujuan masyarakat sekitarnya, baik tujuan instruksional, materi pelajaran, proses belajar, media, dan evaluasi lebih melibatkan masyarakat. Dan yang kedua ada sifat-sifat pendekatan kemasyarakatan. Dalam menentukan tujuan, maka harus dipikirkan terlebih dahulu tujuan yang langsung berhubungan dengan penghayatan dan pengalaman dalam masyarakat. Antara lainnya yaitu yang pertama ada pergaulan siswa dalam masyarakat. Yang kedua ada menerima hakikat situasi masyarakat sekitarnya. Dan yang ketiga ada bisa memperluas pengetahuan dan pengertian yang ada di sekolah dengan fakta yang dapat dimasyarakatkan. Yang keempat ada mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat akan hasil pendidikan. Yang kelima ada dapat berpartisipasi langsung. Yang keenam ada mengetahui lebih banyak tentang perubahan dan perkembangan yang lebih cepat daripada yang diduga di sekolah. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke materinya. Sifat-sifat bahasa yang bisa diambil dalam masyarakat. Bahan-bahan pengajaran yang diambil dari tujuan di atas hendaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama ada dapat memberikan sumbangan yang positif untuk mencapai instruksional. Yang kedua, dapat memberikan pembinaan sosial kepada anak. Yang ketiga, ada dapat memberikan pembinaan kesadaran kewarganegaraan. Yang keempat, ada dapat memberikan pembinaan kesadaran budaya. Yang kelima, ada dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi langsung. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke dalam materi. Materi selanjutnya ada pendekatan lingkungan. Adalah suatu pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai sarana belajar dan sumber belajar. Berbicara tentang lingkungan, terlebih dahulu kita kenali lingkungan fisik dan lingkungan budaya. Yang pertama ada IPS dan lingkungan fisik. Dalam pengetahuan lingkungan, unsur fisik memegang peranan penting yang dimuat dalam tujuan pembelajaran IPS antara lainnya, yaitu yang pertama ada anak harus memahami keadaan lingkungan fisiknya. Yang kedua ada anak harus menyadari bagaimana campur tangan manusia di dalam mengelola sumber alam. Dan yang terakhir ada anak harus memahami dan menyadari tentang perlunya pengawasan, perhitungan, dan pengawetan alam sekitar.
Dan yang kedua ada IPS dan lingkungan budaya. Di dalam IPS diajarkan berbagai kebudayaan manusia di dunia, dari hal perbedaan, persamaan, hakikat, budaya yang ada, perkembangan, serta perubahan-perubahannya. Baik, cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.